Saya suka menculik anak-anak saat hujan panas. Nenek Luhu, begini kisahnya. Pada zaman dahulu, ada sebuah negeri bernama Negeri Luhu yang berada di Pulau Seram, Maluku. Di negeri tersebut dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Gimalaha Luhu Tuban. Raja Luhu dikaruniai seorang gadis bernama Taina Luhu, yang tak lain adalah saya. Kerajaan kami dikenal sebagai kerajaan yang memiliki kekayaan melimpah. Hingga kabar tentang kekayaan kerajaan kami pun terdengar oleh penjajah Belanda. Belanda yang pada saat itu bermarkas di kota Ambon langsung menyerang negeri kami. Peperangan pun tak terelakkan dan negeri kami harus menerima kenyataan kekalahannya dengan terbunuhnya ayah saya sang raja. Pada peperangan tersebut, sedikit sekali orang-orang yang selamat dari penyerbuan Belanda itu. Saya yang merupakan salah satu orang yang selamat dalam peperangan tersebut harus merasakan penindasan oleh para penjajah Belanda dan dipaksa memenuhi nafsu panglima perang Belanda di Ambon. Kekerasan dan penindasan yang saya alami menguatkan tekad saya untuk melarikan diri dari kekangan para penjajah tersebut. Di suatu malam, saya melihat penjagaan di base camp Belanda sedang lengah. Hal itu saya manfaatkan untuk melarikan diri menggunakan seekor kuda milik Belanda ke negeri Soya. Sesampainya saya di negeri Soya, saya disambut hangat oleh raja dan orang-orang kerajaan. Saya diperlakukan dengan sebaik mungkin. Saya lalu berterima kasih atas perlakukan baik orang-orang kerajaan Soya dan telah menganggap diri saya seperti anak sendiri. Hingga beberapa bulan berlalu, saya merasakan hal tak biasa terjadi pada perut saya yang membesar. Saya hamil dan mengandung seorang bayi yang tak lain akibat dari diperkosa oleh orang-orang Belanda. Mengetahui kehamilan itu, saya berniat pergi secara diam-diam dari kerajaan Soya. Hingga pada suatu malam sepi, saya memacu kuda dengan cepat dan pergi dari istana menuju ke arah pegunungan. Kabar perginya saya kemudian didengar oleh orang istana. Sang raja kemudian memerintahkan kepada prajuritnya untuk membawa saya kembali. Pagi harinya, saat saya yang sedang tidur di bawah pohon, saya mendengar suara prajurit yang memanggil-manggil nama saya agar pulang. Mendengar para prajurit memanggil saya kemudian segera menaiki kuda dan menjauhi sumber suara itu. Namun, tetap saja saya dapat disusul oleh para prajurit. Saya pun tertangkap oleh para prajurit. Setelah tertangkap, saya memohon kepada prajurit untuk membiarkan saya pergi dari kerajaan. Namun, permintaan itu ditolak oleh prajurit. Saya merasa malu apabila saya kembali karena akan merepotkan orang istana atas keadaan saya yang hamil. Oleh karena itu, saya terus memohon agar diizinkan pergi. Dengan kerendahan hati, saya kemudian bermunajat kepada Tuhan agar terbebas dari kehendak para prajurit yang ingin membawa saya kembali ke istana. Dalam munajatnya saya itu, secara ajaib, tiba-tiba saya menghilang secara misterius sehingga para prajurit tercengang tidak percaya menyaksikan peristiwa itu. Setelah peristiwa hilangnya saya secara misterius, kemudian mulai berlangsung kejadian aneh di masyarakat sekitar. Pasca peristiwa itu, banyak sekali anak-anak yang hilang secara misterius tak diketahui keberadaannya. Saya lalu menjelma menjadi makhluk halus dan menculik anak-anak. Saya suka menculik anak-anak saat ketika hujan turun dengan cuaca yang panas. Sehingga orang Ambon menyebutnya dengan istilah ujang panas.